Waktu itu gue lagi butuh duit tambahan. Kerjaan utama gue guru les anak SD. Tapi duitnya cuma cukup buat bayar wifi sama skincare diskonan. Terus temen gue, Mira, bilang, di kampus lama gue butuh penjaga malam buat perpustakaan. Gajinya lumayan, lu cuma jaga dari jam 7 sampai jam 1 pagi. Santai kok, paling nemenin mahasiswa yang lembur. Gue langsung mikir, lembur di perpustakaan? Wah, cocok. Sekalian baca buku gratis, ngirit listrik rumah. Win-win. Tapi ternyata, lembur di perpustakaan bukan cuma buat mahasiswa hidup, tapi juga buat yang udah alumni dari alam lain. Jadi perpusnya itu bangunan tua, 2 lantai. Bau kertasnya tuh khas banget, antara nostalgia sama debu zaman Belanda. Malam pertama gue jaga, semuanya tenang. Ada 2 mahasiswa yang masih ngerjain skripsi dan 1 satpam yang jagain gerbang. Sekitar jam 10 malam, mereka pulang. Tinggal gue sendirian. Gue duduk di meja resepsionis sambil scrolling TikTok. Tiba-tiba, klik, lampu di rak belakang nyala sendiri. Gue mikir, mungkin sensor gerak kali ya. Tapi abis itu, ada suara buku jatuh. Gue jalan pelan ke arah rak itu. Terus lihat 1 buku kebuka. Judulnya Daftar Mahasiswa Aktif 1996. Gue iseng buka. Dan di halaman pertama ada foto hitam putih. Seorang cewek, rambut dikuncir 2, senyum manis. Namanya Rani. Di bawahnya ada tulisan kecil banget. Peminjam aktif. Terakhir hadir 12 Desember 1998. Gue langsung ngomong, ya udah deh Mbak Rani, kalau mau baca buku silakan. Tapi abis itu balikin ya. Gue bercanda doang. Tapi sumpah, buku itu nutup sendiri pelan-pelan. Kayak ngebales. Malam kedua, gue udah mulai terbiasa. Bawa termos kopi, bawa bantal leher, dan keberanian 40% pura-pura. Sekitar jam 11, gue dengar suara kursi geser. Grek. Gue jalan ke ruang baca dan lihat 1 kursi ditarik keluar dari meja, padahal gak ada siapa-siapa. Gue nyamperin sambil ngomong, Mbak, kalau mau baca, tulis nama di buku tamu dulu. Ya, ini peraturan kampus, bukan saya yang bikin. Gak lama, buku tamu di meja kebuka sendiri. Dan pena di atasnya gerak, nulis pelan-pelan. Rani A. Gue cuma bisa ngelus dada. Oke, noted. Mbak Rani masih disiplin, alhamdulillah. Sejak itu, tiap jam 11 malam, kursi itu selalu ketarik sendiri. Dan anehnya, kalau gue taruh 2 cangkir teh di meja, besok paginya 1 cangkir selalu kosong. Mbak Rani, kalau dengar ini, next time tolong gantian yang bikin teh. Ya, suatu malam, gue iseng bersih-bersihin rak paling pojok. Rak itu jarang disentuh orang, soalnya lampunya redup banget. Dan ada tulisan kecil arsip lama. Gue nyapu, tiba-tiba dari rak atas jatuh 1 buku tebel banget. Pas gue ambil, covernya kosong. Gak ada judul, gak ada tulisan. Gue buka halaman pertama, kosong juga. Tapi di halaman kedua, ada bekas tulisan pensil samar. Jangan diberesin. Gue diem. Terus tiba-tiba ada angin lewat, kertasnya kebalik sendiri, dan muncul tulisan baru. Sudah rapi kok. Gue langsung taruh lagi bukunya sambil ngomel pelan. Ya udah Mbak, maaf nih. Gue cuma bantu kerjaan cleaning service. Jangan tersinggung. Setelah itu, tiap malam rak itu gak pernah kotor lagi. Gue malah curiga Mbak Rani bantuin bersihin. Free labor dari dunia lain. Malam keempat, gue ketemu seseorang. Waktu itu jam 12 lewat. Gue lihat ada cowok tua duduk di ruang baca. Rapi banget pakai kemeja dan dasi. Gue langsung jalan ke arah dia. Maaf Pak, perpustakaannya bentar lagi tutup.
Dia senyum. Oh iya, saya cuma mau cari jurnal lama, tahun 1998. Tentang skripsi Rani. Gue diam. Nama itu muncul lagi. Gue bantu cariin, tapi pas gue balik lagi ke meja, orangnya udah gak ada. Yang tersisa cuma satu buku terbuka, dengan tulisan tangan di dalamnya. Terima kasih sudah menemani murid saya. Gue gak tahu itu pesan dari siapa, tapi gue bener-bener ngerasa kayak ada yang nitip salam. Dan malam itu, suasana perpus jadi tenang banget. Gak ada suara, gak ada gangguan. Kayak semuanya pamit. Malam terakhir jaga, gue sengaja bawa bunga melati kecil. Taruh di meja baca yang biasa ditempatin Mbak Rani. Jam 11 lewat, kursi itu ketarik lagi. Tapi kali ini, gak ada yang nulis di buku tamu. Gue cuman denger bisikan pelan banget. Makasih ya. Abis itu, kursinya diem. Dan dari arah rak belakang, gue lihat buku. Daftar mahasiswa aktif 1996 terbuka sendiri. Di halaman Rani. Tulisan di bawah fotonya berubah. Jadi, terakhir hadir 12 Desember 1998. 25 September 2022. Itu malam terakhir dia muncul. Gue gak tahu kenapa, tapi gue malah nangis. Antara takut, sedih, dan senang. Karena kayaknya dia udah selesai di situ. Setelah seminggu kerja, gue resign. Tapi setiap lewat depan kampus itu, gue selalu nyapa. Hai Mbak Rani, bukunya udah dibalikin belum? Kadang, lampu ruang baca nyala sebentar. Kayak ada yang bilang iya. Dan lo tahu apa yang paling lucu? Sampai sekarang, gue masih suka nyium bau melati tiap malam jam 11. Pas gue lagi baca buku di rumah. Mungkin Mbak Rani cuma pengen ikut baca.